Halo Sobat TV Indonesia, saya Rizky Inggar dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua di hashtag Sobat TV Q&A with Rizky Inggar. Kembali ke Twitter, Mbak Kiki udah ikut ajang pencarian bakat apa aja di TV? Banyak banget, dari tahun 2003. Semua ajang pencarian bakat saya ikutin. Kemudian pecah telur di tahun 2013 saya ikutan The Voice Indonesia. Saya berhasil ada di 4 besar tim Sherina. Kemudian saya belum puas, saya coba lagi. Saya ikut Komedi Akademi di Indosiar. Saya bersama grup saya bernama ASN. Saya, Jo, suami saya sekarang, dan Rendra. Kita berhasil mendapatkan juara 2. Belum puas lagi, saya ikut audisi lagi, yaitu di X Factor Indonesia. Saya gagal di babak battle, nggak apa-apa, hajar lagi, berjuang lagi di Bintang Pantura 1 Indosiar. Saya dapat juara kedua. Dan jadi juara atau tidak jadi juara di ajang pencarian bakat ya bukan jaminan mulusnya langkah kita di dunia entertain. Kita masih harus casting lagi untuk mendapatkan peran di sitkom, di sinetron, atau dimanapun. Dan pokoknya tetap harus belajar, tetap harus berusaha untuk sukses. Di @arifsetiawan_54. Kak Kiki nyanyi dong. Saya sekarang itu lebih banyak di seni peran daripada di seni tarik suara. Jadi mosok saya disuruh bernyanyi. Tapi ya enggak apa-apa, saya nyanyi. Ini ada lagu saya sama suami saya, kita ciptain sendiri. Judulnya Aku Tak Mau Bernyanyi. Kira-kira begini lagunya. Aku tak mau bernyanyi, aku tak mau bernyanyi, aku tak mau bernyanyi. Ada di YouTube saya, langsung ke channel Rizky Inggar. Skor. Mbak Kiki, gimana pengalamannya bisa syuting Amanah Wali 4? Proses untuk sampai di tahap ini itu panjang banget. Seperti tadi saya udah bilang, saya ikut banyak sekali audisi pencarian bakat. Ada yang gagal, ada yang sukses, ada yang jadi juara, tapi ya itu bukan jaminan, itu kan. Kita tetap harus casting dan casting. Lah, kemudian setelah audisi pencarian bakat yang terakhir itu, saya masuk ke Sketsa Tawa Global TV. Kemudian masuk lagi di Jini Oh Jini, tayang di Antv waktu itu. Kemudian di Eyang Mami, Van Monelen di Global TV. Habis itu masih banyak lagi sinetron. Yang terakhir sebelum Amanah Wali 4 itu adalah KPI RT 2, Kompleks Pengabdi Istri. Habis KPI, langsung saya di calling untuk masuk di Amanah Wali 4 sebagai buleknya Naapoy dan Wiyanti. Sampai sekarang, puji Tuhan, masih diapresiasi positif oleh pemirsa setia Amanah Wali 4. TVR-nya bagus, hasilnya bagus, dan Bule Wiwi sendiri juga menjadi karakter yang ditunggu. Pengalaman untuk di Amanah Wali 4 sendiri seru banget. Kita di sini banyak cerita oleh senior yang di sini banyak banget. Ada Om Doni Damara, Mbak Della Puspita, ada teman-teman dari Wali Band. Wah, ternyata anak band juga bisa acting ya, cuman di Amanah Wali. Kita saling bertukar ilmu, ngobrol-ngobrol santai tapi penuh dengan ilmu. Itu cuman saya alami di Amanah Wali 4. Selanjutnya dari @kembali ke Twitter. Siapa yang menciptakan quote Wiwi Taylor, wajah hardcore, hati drakor? Waktu itu saya ingat sekali ada scene yang menceritakan bahwa Wiwi ini patah hati karena idamannya pria yang dicintainya, yaitu Pak Yusuf, menikah dengan Bu Halimah. Wiwi ini sangat frustasi sehingga dia sampai stres, kemudian dia jadi ada scene edan-edanan gitu kan.
ketika Wiwi Edan inilah tercetus quotes Wiwi wajah hardcore, hati drakor, karena dia itu orangnya galak banget, semua orang takut, tapi begitu masalah cinta dia tuh hatinya lembut bagaikan tepung terigu. Yang menciptakan quotes ini kebetulan adalah saya sendiri, tetapi tetap tidak merubah inti dari skrip yang ada. Jadi kita hanya mengembangkan, kita hanya ingin menambah karakter Wiwi menjadi lebih deep dan menjadi kesan menyebalkan itu tetap ada, kesan galak tetap ada, tetapi kesan rapuhnya juga harus dapat gitu. Dari @romiatun10, gimana rasanya jadi karakter Bulik Wiwi di sinetron Amanah Wali 4? Karakter Bulik Wiwi seperti kita tahu, karakter yang sangat menyebalkan dengan cara ngomong yang bulet bundet, kemudian dengan frekuensi yang sangat cepat, temponya cepat, sangat menantang, karena bagaimana caranya untuk menjadi orang yang menyebalkan tetapi disukai, bagaimana caranya untuk menjadi orang yang galak, yang suka ngomel tapi penampilannya ditunggu. Nah, tantangannya di situ. Jadi selama menjadi Wiwi, saya benar-benar memeras otak, memeras keringat supaya bisa berperan sebagai Wiwi Taylor itu secara maksimal, tetapi tetap dalam porsi yang pas. Pertanyaan dari @livia_vivi, gimana rasanya akting bareng aktor Doni Damara? Rasanya luar biasa. Saya bersyukur saya bertemu dengan Om Doni. Tidak hanya bertemu, tapi saya sering berbagi scene. Dan Om Doni Damara inilah yang memerankan Pak Yusuf, laki-laki yang dicintai Wiwi. Jadi banyak sekali kita beradu akting. Bangga banget karena Om Doni itu ini ya, aktor terbaik Asia buat filmnya di The Lovely Man. Tantangan terbesar saya adalah bagaimana menyatukan karakter Wiwi dengan Yusuf, bagaimana biar chemistry mereka berdua dapat, sehingga ketika Wiwi itu jatuh cinta dapat, dan ketika frustasi juga harus lebih dapat dibanding waktu Wiwi jatuh cinta. Dan Om Doni sangat kooperatif, senior yang luar biasa, senior yang lembah manah, senior yang rendah hati. Dia ngajarin semuanya, dan bahkan dia juga nggak segan untuk meminta pendapat saya, kira-kira Yusuf harus bagaimana ya, kira-kira bagaimana ya ekspresi mukanya Yusuf. Sekelas Doni Damara dia masih bertanya kepada saya, itu luar biasa, contoh dan teladan untuk saya. Makasih Om Doni. Pertanyaan next dari @jasminebell 076. Bulik, kenapa sekarang udah nggak ngejar Pak Yusuf? Padahal lucu banget. Ya gimana mau dikejar? Diceritakan Pak Yusuf sudah menikah dengan Halimah. Jangankan Wiwi, Bu Ani juga sudah ya harus terpaksa berhenti mengejar Pak Yusuf. Karena kan Pak Yusuf sudah mempunyai istri. Nggak mungkin dong Wiwi dan Bu Ani dan yang lainnya di sinetron yang beratapkan religi kuat ini menceritakan seorang pelakor. Jadi dicukupkan di situ saja, dan kemudian Wiwi didatangkan karakter baru yang semoga karakter Wiwi dan Dharma menjadi semenarik karakter Wiwi dan Yusuf. Cynthia_24, Bule udah cinta belum sama Mang Dharma? Bule Wiwi akan tetap cinta kepada Pak Yusuf, karena Yusuf itu cinta abadinya Bule Wiwi. Tetapi kehadiran Mang Dharma ini dapat memberi warna tersendiri bagi Wiwi yang saat ini sedang benar-benar frustasi dan galau. Jadi kalau untuk masalah cinta atau tidak cinta, Wiwi itu cintanya Pak Yusuf. Tetapi ketika ada Dharma, Wiwi menjadi GR. Nah, inilah menariknya. Dan jangan lupa pokoknya nonton Amanah Wali 4 bagaimana kelanjutan kisah cintanya Wiwi dan Dharma. Ngomong nyerocos gitu ngulangnya berapa kali? Apakah nggak pernah ketawa? Soalnya kita aja sebagai penonton melihatnya kocak banget. Kebetulan kita ini adalah pejuang one take oke.
Kalau bisa ya jangan diulang, karena kita kan masih banyak scene ya. Jadi waktu adalah uang. Caranya untuk mengakali biar kita nggak take berulang-ulang, skrip itu sebelum kita masuk set kita harus menguasai skrip, harus menghafal dialog, dan itu harus benar-benar dihafal. Dan ketika kita ngomong nyerocos, apa yang dibutuhkan? Pernafasan yang panjang. Gimana pernafasan kita bisa panjang? Nggak boleh grogi, jadi harus pede dulu. Pede dengan pegang dulu dialognya, pegang dulu inti cerita, baru bisa ngomong tata. Sebenarnya lebih susah menahan tidak kedip dan tidak menggerakkan alis daripada ngomong nyerocos, karena namanya kita sudah biasa berkedip, dan ketika kita mulai berpikir tuh kadang kita mengalihkan dengan gestur kedip, gestur menggerakkan alis, itu sebenarnya lebih susah. Dan kebetulan saya adalah komedian. Komedi itu adalah sesuatu yang sebenarnya serius untuk pemainnya, biar yang ketawa itu yang nonton. Jadi saya percaya komedian dimanapun itu akan menggarap materi yang akan dia bawa dengan sangat serius. Menggarapnya serius, membawakannya serius, dan hasilnya penonton ketawa. Itu cita-cita komedian. Untuk teman-teman seperjuangan yang sekarang sedang berjuang untuk mencapai cita-citanya, tetap semangat, tetap berkarya. Jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa lemah. Kita bisa. Kegagalan bukan suatu halangan. Kegagalan adalah suatu tantangan. Apakah kita bisa berbuat lebih baik lagi dari sekarang?